Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope you are doing well. Welcome back for another lessons of social science. But before we start our lessons today, let's pray basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Today we are going to learn about harga dan pasar. Are you ready? Don't forget to prepare your book and your pen and listen to me carefully. Harga dan pasar. Setelah pertemuan minggu yang lalu kita membahas tentang permintaan dan penawaran, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai harga dan pasar. Anak-anak semua pasti paham ya bahwa permintaan dan penawaran itu saling mempengaruhi kaitannya dengan suatu pembentukan harga. Apa itu harga? Harga adalah sejumlah uang atau alat tukar yang lain yang kita gunakan untuk mendapatkan atau membeli suatu barang dan jasa yang kita inginkan. Pendapat mengenai harga itu berbeda antar satu orang dengan orang yang lain, khususnya para pelaku ekonomi. Harga bagi produsen dan harga bagi konsumen tentunya memiliki sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, harga produsen. Nah, harga produsen ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, harga pokok produsen atau suatu nilai yang digunakan untuk memproduksi suatu barang dan jasa. Jadi harga benar-benar yang bersih yang digunakan untuk membuat atau menyediakan suatu barang dan jasa. Itu harga pokok produsen. Nah, yang kedua yaitu harga jual. Nah, harga jual ini adalah harga yang ditentukan setelah barang yang jadi itu diproduksi, kemudian ditambahkan dengan keuntungan yang ingin didapat oleh produsen. Jadi gampangnya, harga jual adalah harga pokok produsen ditambah dengan keuntungan. Itu ya, menurut produsen harga itu ada dua, harga pokok produsen dan harga jual. Sedangkan menurut konsumen, harga adalah sejumlah uang yang harus digunakan atau dikeluarkan untuk mendapatkan ataupun membeli suatu barang dan jasa yang diinginkan. Nah, untuk mendapatkan suatu kesepakatan antara konsumen dan produsen diperlukan adanya yang namanya tawar-menawar yang biasanya terjadi di pasar. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai kurva permintaan dan penawaran. Nah, pada materi harga ini ada hal yang penting harus anak-anak ketahui, yaitu mengenai harga keseimbangan atau equilibrium. Apa itu harga keseimbangan? Harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta, sehingga antara permintaan dan penawaran bertemu dalam suatu titik di mana jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta itu berada pada titik yang sama. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat contoh berikut ini. Anak-anak bisa melihat ya bahwa titik penawaran dan titik permintaan bertemu pada titik E atau disebut juga dengan equilibrium. Harga keseimbangan sendiri biasa juga disebut dengan harga pasar. Kenapa demikian? Karena di sini antara produsen maupun konsumen memiliki kepuasan yang sama. Produsen sama-sama diuntungkan dan juga konsumen sama-sama diuntungkan juga. Bisa dilihat pada jumlah permintaan dan jumlah penawaran yang sama dan bertemu pada satu titik harga yang sama. Itu ya pengertian dan konsepan mengenai harga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pasar. Anak-anak ada yang tahu apa itu pasar?
Good. Pasar memiliki dua pengertian. Yang pertama, pengertian dalam arti sempit, yaitu tempat terjadinya jual beli antara produsen dan konsumen atau antara penjual dengan pembeli. Sedangkan pasar dalam arti luas adalah tempat berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran antara produsen dan konsumen. Jelas ya, intinya pasar itu tempat transaksi ataupun jual beli suatu barang ataupun jasa antara penjual dengan pembeli. Fungsi pasar sendiri ada 3. Apa saja kira-kira? Nah, yang pertama yaitu fungsi distribusi atau fungsi penyaluran atau pemerataan barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pembentuk harga. Nah, tadi sudah kita bahas di awal ya mengenai harga baik itu dari produsen maupun dari konsumen. Nah, dalam pasar ini dibentuklah suatu harga yang tadi kita sebut dengan harga pasar ataupun harga keseimbangan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi promosi. Kenapa fungsi promosi? Karena di sini penjual akan mempromosikan kepada konsumen ataupun pembeli mengenai barang ataupun jasa yang dijualnya. Itu ya, fungsi pasar ada 3, yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentuk harga, dan fungsi promosi. Jenis-jenis pasar ada 5, yaitu berdasarkan wujudnya, berdasarkan jenis barang, berdasarkan distribusi wilayahnya, berdasarkan waktu penyelenggaraannya, dan yang kelima atau yang terakhir berdasarkan strukturnya. Kita akan membahasnya satu persatu. Jenis pasar yang pertama yaitu berdasarkan wujudnya, dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pasar konkret atau pasar yang nyata, yaitu pasar yang benar-benar ada wujudnya. Jadi transaksi jual beli dilakukan secara fisik ataupun face to face. Jadi proses tawar menawar dilaksanakan secara langsung untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Contohnya pasar tradisional, kemudian mall, kemudian supermarket, tos serba, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pasar abstrak. Pasar abstrak ini sendiri biasa juga disebut dengan pasar bursa, atau kalau sekarang ngetrennya pasar online. Jadi transaksi dilaksanakan tidak secara fisik atau tidak secara langsung, tapi bisa berkomunikasi, bisa via telepon, bisa via surat, tapi kalau sekarang sudah jarang ya, paling sering yaitu lewat telepon ataupun via chatting. Jenis pasar yang kedua yaitu berdasarkan jenis barang, dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang menyediakan barang-barang yang akan kita konsumsi, seperti misalkan makanan, pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian, pasar yang kedua yaitu pasar barang produksi, yaitu menyediakan faktor-faktor produksi. Di sini juga bisa terjadi pasar tenaga kerja, ataupun bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, dia akan share lowongan di situ. Dia akan mencari lowongan yang cocok untuk dia apa, seperti itu. Selain itu juga biasanya menyediakan misalkan alat-alat untuk produksi dan lain sebagainya. Jenis pasar yang ketiga yaitu berdasarkan distribusi wilayah, dibedakan menjadi 4. Pasar lokal, pasar nasional, pasar regional, dan pasar internasional. Jelas ya perbedaannya? Pasar lokal hanya melingkupi suatu wilayah yang kecil. Kalau pasar nasional melingkupi suatu negara, pasar regional melingkupi beberapa negara pada suatu wilayah tertentu. Sedangkan pasar internasional adalah pasar yang melingkupi seluruh negara yang ada di suatu dunia. Itu ya, 4 jenis pasar berdasarkan distribusi wilayahnya. Jenis pasar yang keempat yaitu berdasarkan waktu penyelenggaraannya.
yaitu pasar harian, pasar mingguan, dan pasar bulanan. Pasar yang kelima yaitu jenis pasar berdasarkan struktur pasar. Berdasarkan strukturnya, pasar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang menggambarkan keadaan penjual dan pembeli yang tidak mempengaruhi harga di pasar. Dengan kata lain, harga yang terbentuk pada pasar ini adalah harga yang merupakan keinginan dari konsumen dan produsen. Contohnya antara lain pasar bahan pangan, kemudian pasar modal. Jenis pasar yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar di mana harga ditentukan oleh keinginan satu atau beberapa produsen. Misalnya, pasar semen yang diisi beberapa produsen saja. Jenis pasar persaingan tidak sempurna sendiri dibedakan menjadi 6, yaitu pasar monopoli, pasar duopoli, pasar oligopoli, pasar monopsoni, pasar duopsoni, dan pasar oligopsoni. Nah, itu tadi penjelasan dari Bunda. Anak-anak semua pasti sudah paham ya? Jika anak-anak masih ada yang dibingungkan, anak-anak bisa langsung menghubungi Bunda Esti. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Before we close our lessons today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak teladan itu hebat. See you.